Shalom, sahabatku di kasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudaraku sekalian kita semua tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari Ustadz Sanihu Munir, si kakek tua yang selalu membelokkan ajaran Alkitab. Nah, sebelum kita bahas ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu cuplikan video dari Ustadz Sanihu Munir ini. Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir pastoran di Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya. 2. Yesus bersyukur kepada Allah atau Bapa karena berkenan mengizinkan Yesus melakukan mukjizat penyembuhan. Sementara pastoran di Simon fokus kepada Yesus yang dia pertuhan. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir pastoran di Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22-23. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Sanihu Munir. Kelihatannya Ustadz Sanihu Munir ini karena mungkin dia tidak bisa mengadakan mujizat, karena dia tidak bisa membuat sesuatu hal yang luar biasa, akhirnya dia menghakimi Pastor Andi Simon bahwa dia akan ditolak oleh Yesus karena mengadakan mujizat demi nama Yesus dan mempertuhankan Yesus Kristus. Nah, di sini Ustadz Sanihu Munir ini mengutip satu ayat Alkitab di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Sebetulnya teman-teman, kalau kita baca dengan benar, dengan rendah hati dan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengerti apa maksud daripada ayat yang dikutip ini. Sederhananya begini. Di hari terakhir akan ada banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melayani demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, dan juga mengusir setan demi namamu? Nah, disitulah Yesus akan berkata, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini sebetulnya sangat jelas mengapa Yesus menolak mereka. Karena walaupun mereka sudah melayani Tuhan, mereka mengadakan banyak mukjizat, mereka mengusir setan demi nama Yesus, tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan di dalam dosa. Mereka hidup di dalam kejahatan dan hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Jadi sebetulnya maksudnya, kalau selama ini orang kelihatannya melayani, tetapi sebetulnya dia tidak melayani Tuhan, dia berbuat kejahatan, maka Tuhan tahu. Itulah sebabnya Yesus menolak mereka. Nah, Ustadz Sanihu Munir ini karena sudah ada di kepalanya, atau lebih tepatnya karena hati dan pikirnya telah dibutakan, maka ayat yang sederhana ini kelihatannya sangat sulit sekali dipahami oleh beliau ini. Nah, di akhir video ini saya akan memberikan cuplikan video dari Pastor Andi Simon, karena ketika Pastor Andi Simon melakukan mujizat, itulah yang membuat Ustadz Sanihu Munir pusing mungkin karena tidak bisa melakukan mujizat. Kita akan langsung dengarkan saja cuplikan videonya. Tersebar. Tetapi menjadi perenungan kita adalah, apa jadinya kalau semua orang cancer di Indonesia datang ke Balikpapan? Udah kebayang kan? Nah, apa yang Pastor pikirkan, Pastor tuangkan supaya Bapak Ibu bisa begini. Yang pertama, mulai berdoa. Yang kedua, para rekan-rekan sepelayanan, mari mulai bangkitlah. Bahwa hari ini, kota manapun Bapak Ibu berada, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan kesembuhan. Bukan kuat, bukan gagahnya kita, bukan elok parasnya kita. Maka Pastor, ini pakai baju robek-robek, Bapak Ibu, robek kasihan baju saya. Bukan itu. Yang penting jangan robek urapanmu. Jangan robek itu tempat tabun tanduk kita. Ya, mau ngomong apa lagi sudah?
Pastor himbau jangan datang. Mereka terkasih tetap datang. Tapi coba Bapak Ibu renungkan ya, apa jadinya kalau semua orang cancer datang ke Balikpapan, sementara kita dalam pembatasan, ya, Soli Deo Gloria. Ya, sudah. Apa yang ibu rasakan sekarang? Hah? Rasanya geser. Jadi ini menyempit mau pasang selang. Nanti operasi di sini. Supaya nggak operasi, saya mau dibukakan ini. Dilebarkan pernapasan saya. Biar bisa masuk selang. Katanya mau dibolongin juga dari leher saya. Coba keluar dalam satu terbatasan proses kedua ini. Dia berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh.
doa saja coba ya. Nanti kita kirimkan doa. Coba ke nomor saya aja. Nomor saya. Mungkin satu hari pas kalau saya pas lagi jalan kali ya. Kalau lagi belum, maksudnya lagi jalan ada kalau jodoh lah ya. Kalau jodoh lah. Iya. Ya, Bu ya. Saya doakan Bapak semoga sehat kembali ya. Dosa. Ya sudah, coba. Ya sudah ya. Sudah ya Bapak Ibu. Ya. Makasih ya sudah. Makasih Bu ya. Oke teman-teman, demikianlah cuplikan video ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom. Familiar, you're familiar.